Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah pengantar ilmu pendidikan Universitas Negeri Semarang akan memaparkan materi mengenai lingkungan pendidikan. Sebelumnya, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Jesse Eratika Putri Radian dengan NIM 2 digit terakhir 34, rekan saya Setia Ningrum dengan NIM 2 digit terakhir 35, dan Ayu Apriliani dengan NIM 2 digit terakhir 23. Selanjutnya Irfan Adi Prayogo dengan NIM 2 digit terakhir 05. Selanjutnya Dwi Pambudi Utomo dengan NIM 2 digit terakhir 70. Selanjutnya Alifian dengan NIM 2 digit terakhir 13. Dan yang terakhir Anugrah Rido dengan NIM 2 digit terakhir 71. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas 4 submateri. Yang pertama, pengertian lingkungan, pengertian pendidikan, serta pengertian lingkungan pendidikan. Selanjutnya, fungsi lingkungan pendidikan. Selanjutnya, jenis-jenis lingkungan pendidikan. Dan yang terakhir adalah peranan lingkungan pendidikan. Pengertian lingkungan akan saya jelaskan sendiri. Lingkungan secara umum merupakan suatu kesatuan ruang dengan segala daya, keadaan, dan juga makhluk hidup, meliputi manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan makhluk lainnya. Lingkungan meliputi semua kondisi dalam dunia dengan cara tertentu yang dapat mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, proses, maupun perkembangan pada setiap individu yang dapat berasal dari diri individu itu sendiri maupun dari luar diri individu. Lingkungan menjadi salah satu komponen penting yang menentukan tingkat keberhasilan proses pendidikan dan sedikit banyaknya menentukan pembentukan karakter pada setiap individu. Selanjutnya, materinya akan dijelaskan oleh Setia Ningrum. Kepada Mbak Arum, dipersilahkan. Pendidikan. Pendidikan dalam bahasa Romawi diistilahkan educate, yang memiliki arti memperbaiki moral dan melatih intelektual. Pendidikan ialah suatu kegiatan yang bersifat universal dalam kehidupan manusia, dan pada hakikatnya pendidikan juga merupakan usaha manusia untuk memanusiakan manusia itu sendiri, untuk membudayakan manusia. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntutan dari dalam hidup tumbuhnya anak-anak, dan maksud menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada setiap anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya adalah lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan merupakan wilayah maupun daerah seseorang untuk dilatih dalam sikap dan tata lakunya yang bertujuan untuk mendewasakannya melalui pengajaran dan pelatihan. Sukijonoto Atmojo, lingkungan pendidikan adalah segala upaya yang direncanakan untuk memengaruhi orang lain, baik individu, kelompok, maupun masyarakat, sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Ini adalah fungsi. Fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berbagai lingkungan sekitarnya, terutama berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dan mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Sekian paparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mbak Arum atas pemaparan materinya. Selanjutnya, jenis-jenis lingkungan pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Jenis lingkungan pendidikan menurut keluarga akan dipaparkan oleh Ayu Apriliani. Kepada Mbak Ayu, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya memaparkan jenis-jenis lingkungan pendidikan keluarga. Keluarga merupakan satuan terkecil dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial dalam suatu masyarakat. Pada satuan keluargalah terbentuk tahap awal proses sosialisasi dan perkembangan individu. Ramayulis halaman 147. Menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua, bersifat informal, yang pertama dan utama anak, serta lembaga pendidikan yang bersifat
Kodrati orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Pendidikan keluarga dibedakan menjadi dua, yaitu satu, pendidikan sebelum lahir, merupakan pendidikan yang berlangsung selama anak belum lahir atau masih dalam kandungan. Pendidikan ini lebih dipengaruhi oleh kebudayaan lingkungan setempat, seperti di dalam masyarakat Jawa dikenal sebagai Noloni dan Mitoni. Dua, pendidikan setelah lahir merupakan pendidikan manusia di dalam lingkungan keluarga yang dimulai dari manusia lahir sampai akhir hayatnya. Segala macam ilmu kehidupan yang diperoleh dari keluarga merupakan hasil dari proses pendidikan keluarga pasca Natal. Dari manusia lahir diajarkan bagaimana cara tengkurap, minum, makan, berjalan, hingga tentang ilmu agama. Fungsi keluarga. Pendidikan keluarga berfungsi A. Sebagai pengalaman pertama masa anak-anak. B. Menjadi kehidupan emosional anak. C. Menanamkan dasar pendidikan moral. D. Memberikan dasar pendidikan sosial. E. Meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak. Penjelasan dari saya cukup sekian. Saya kembalikan ke Mbak Moderator. Terima kasih kepada Mbak Ayu atas pemaparan materinya. Selanjutnya, sekolah yang akan dijelaskan oleh Anugrah Ridho. Kepada Mas Anugrah dipersilahkan. Baik, terima kasih. Kemudian selanjutnya sekolah. Sekolah merupakan sarana yang dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Akibat dari adanya perkembangan ilmu dan teknologi serta terbatasnya orang tua dalam hal tersebut, sekolah memegang peranan penting sebagai pusat pendidikan bagi seorang individu setelah peran keluarga untuk menyiapkan manusia di jenjang yang lebih tinggi maupun di dunia kerja pada masa yang akan datang. Selanjutnya ada fungsi sekolah. Menurut Suwarno, fungsi sekolah dalam pendidikan intelektual dapat disamakan dengan fungsi keluarga dalam pendidikan moral. Kemudian pendapat lain juga mengatakan menurut Musnahiri, fungsi lingkungan sekolah antara lain, yaitu satu, meneruskan, mempertahankan, dan mengembangkan kebudayaan suatu masyarakat melalui kegiatan pembelajaran untuk membentuk kepribadian peserta didik agar menjadi manusia dewasa dan mandiri, sesuai dengan kebudayaan dan masyarakat sekitarnya. Kedua, juga memberikan layanan kepada peserta didik agar mampu memperoleh pengetahuan atau kemampuan-kemampuan akademik yang dibutuhkan dalam kehidupan, serta dalam bekerja sama di kehidupan masyarakat. Kemudian ada macam-macam lingkungan sekolah. Macam-macam lingkungan sekolah juga mempengaruhi belajar siswa. Menurut Sukma Dinata, lingkungan sekolah meliputi satu, lingkungan fisik seperti sarana dan prasarana belajar, sumber-sumber belajar, dan media belajar. Kedua, ada lingkungan sosial, menyangkut hubungan siswa dengan teman-teman, guru-gurunya, dan staf sekolah yang lain. Kemudian yang terakhir ada lingkungan akademis, yaitu suasana sekolah dan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, berbagai kegiatan kurikuler, dan sebagainya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya masyarakat yang akan dijelaskan oleh Mas Dwi Pambudi. Kepada Mas Dwi dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Kali ini saya akan menjelaskan tentang masyarakat. Masyarakat merupakan lingkungan di luar lingkungan keluarga dan sekolah. Pendidikan yang dialami dalam masyarakat ini telah dimulai beberapa waktu ketika anak-anak telah lepas dari asuhan keluarga dan berada di luar dari pendidikan sekolah. Pendidikan yang dialami seseorang dalam masyarakat mencakup banyak hal, meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan-kebiasaan, pembentukan pengertian-pengertian, sikap dan minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Selanjutnya, fungsi masyarakat. Yang pertama, fungsi pemeliharaan pola. Fungsi ini berkaitan dengan hubungan antara masyarakat sebagai suatu sistem sosial dengan subsistem kultural. Fungsi ini mempertahankan prinsip-prinsip yang tertinggi masyarakat sambil menyediakan dasar dalam berperilaku menuju realitis yang tinggi. Yang kedua, fungsi interaksi. Fungsi ini mencakup koordinasi yang diperlukan antara unit-unit
yang menjadi bagian dari suatu sistem sosial, khususnya yang berkaitan dengan kontribusi unit-unit pada organisasi dan fungsinya unit-unit terhadap keseluruhan sistem. Untuk yang ketiga, fungsi untuk tujuan atau pencapaian tujuan. Fungsi ini mengatur hubungan antar masyarakat sebagai sistem sosial dengan substansi kepribadian. Fungsi ini tercermin dalam penyusunan skala prioritas dari segala tujuan yang hendak dicapai dan menentukan bagaimana suatu sistem mobilitas sumber daya serta tenaga yang bersedia untuk mencapai tujuan tersebut. Yang keempat, fungsi adaptasi. Fungsi adaptasi menyangkut hubungan antara masyarakat dengan sistem sosial dengan subsistem organisasi tindakan dengan alam psikoorganik. Secara umum, fungsi ini menyangkut hubungan kemampuan masyarakat menyesuaikan diri terhadap lingkungan hidup. Selanjutnya, tujuan masyarakat. 1. Untuk membangun rasa senasib dan penanggungan di antara mereka, khususnya manusia Indonesia yang mewujudkan rasa persatuan. 2. Agar tertanam rasa toleransi di antara mereka. Seseorang hanya mempunyai arti bagaimana ia menjadi bagian dalam kelompok. 3. Agar timbul kesadaran bahwa di antara mereka terdapat saling ketergantungan yang berkaitan dengan kepedulian sosial. Yang keempat, salah satu keberhasilan seseorang adanya nilai-nilai demokrasi yang tumbuh dan dimiliki sebagai sikap menghargai perasaan dan pendapat sesama yang pada gilirannya menciptakan suatu kesatuan sosial. Baik, itu untuk sebagian pemaparan materi dari saya kembalikan ke Mbak Moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya yaitu peranan lingkungan pendidikan. Dijelaskan Mas Alifian, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya, moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan lingkungan pendidikan. Dalam memberikan pengaruh terhadap perkembangan anak, lingkungan pendidikan sangat berperan penting dalam memberikan pengaruh tersebut. Di antara lingkungan tersebut ada 3, yaitu peranan lingkungan keluarga, peranan lingkungan sekolah, dan peranan lingkungan di masyarakat. Next. Yang pertama adalah peranan lingkungan di keluarga. Sangat besar peranan keluarga dalam pendidikan, karena keluarga adalah lingkungan pertama yang memberikan pendidikan kepada anak. Peran keluarga tersebut diantaranya adalah yang pertama, sebagai pembentuk pola pikir anak. Karena di dalam keluarga, anak pertama kali berkenalan dengan nilai dan norma. Yang kedua adalah sebagai pengalaman pertama bagi masa kanak-kanak. Pengalaman ini merupakan faktor yang sangat penting bagi perkembangan berikutnya, khususnya dalam perkembangan pribadinya. Yang ketiga adalah sebagai lingkungan pendidikan yang memberikan keteladanan. Karena keteladanan orang tua akan menjadi tolak ukur dan menjadi wahana pendidikan moral. Yang terakhir adalah sebagai lingkungan pendidikan yang berperan dalam meletakkan dasar-dasar pendidikan agama. Itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya materi lingkungan sekolah yang akan dijelaskan oleh Irfan Adi. Kepada Mas Irfan dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selanjutnya yaitu peranan lingkungan sekolah. Sekolah mempunyai tugas yang sangat penting dalam menyiapkan anak-anak untuk kehidupan masyarakat. Sekolah memegang peranan penting dalam pendidikan karena pengaruhnya besar sekali pada jiwa anak dan berperan dalam membentukkan kepribadian anak. Peranan lingkungan sekolah diantaranya yaitu yang pertama sebagai pendidikan formal yang menumbuh kembangkan dalam ranah kognitif, efektif, dan psikomotorik, agar anak mampu menolong dirinya sendiri dalam hidup sebagai makhluk individu dan makhluk sosial melalui pembekalan dalam semua bidang studi. Kemudian yang kedua, sebagai lingkungan pendidikan yang perlu memberikan pemahaman tentang pendidikan Pancasila, agama, dan pembinaan watak sesuai dengan nilai dan norma yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kemudian yang terakhir, sebagai lingkungan pendidikan yang harus mewujudkan cita-cita bangsa dalam hal mencerdaskan kehidupan bangsa. Lanjut. Kemudian peranan lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat mempunyai andil yang besar dalam upaya mencapai tujuan pendidikan nasional. Di antara peranan lingkungan masyarakat yang pertama, pendidikan manusia sebagai makhluk individu. Lingkungan masyarakat berperan dalam membantu pembentukan manusia yang cerdas sesuai dengan kondisi dan fungsi dari masing-masing pendidikan tersebut.
Yang kedua, pendidikan manusia sebagai makhluk susila atau kemasyarakatan yang berkaitan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa dan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang ketiga, pendidikan manusia sebagai makhluk sosial. Lingkungan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung memang ditumbuh kembangkan sebagai makhluk individu dan susila yang secara bersama-sama mampu menciptakan kehidupan bersama secara bertanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan sosial yang dinamis dengan sikap makaryanya. Kemudian yang terakhir, pendidikan manusia sebagai makhluk religius, maka lingkungan masyarakat banyak memberikan andil dalam pembekalan dan berhubungan dengan masalah keagamaan. Sekiranya itu yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya. Kesimpulannya adalah lingkungan pendidikan merupakan wilayah atau daerah seseorang untuk dilatih dalam sikap dan tata lakunya yang bertujuan untuk mendewasakan melalui pengajaran dan pelatihan. Lingkungan pendidikan terdiri dari 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan pendidikan juga memiliki fungsi yaitu untuk mengajar berhubungan dengan menyesuaikan diri dengan orang lain, memperkenalkan kehidupan masyarakat yang lebih luas, dan juga nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Tentunya peranan lingkungan pendidikan ini sangat penting diterapkan dan terdapat 3, yaitu peranan sekolah, peranan keluarga, dan juga peranan masyarakat. Itulah hasil diskusi kami mengenai materi lingkungan pendidikan pada pengantar ilmu pendidikan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik dalam pengucapan maupun dalam penyajian materi. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.